Usia boleh menua, tapi jiwa tak boleh ikut mati pelan-pelan. Banyak lansia yang hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Lao Tzu berkata, semakin banyak beban pikiran dan perasaan yang kamu lepaskan, maka akan semakin ringan hidupmu dijalaninya. Maaf ya, Lebaran tahun ini kami nggak bisa pulang. Kalimat itu sederhana, tapi bagi seorang ibu berusia 72 tahun yang duduk sendirian di teras rumah itu lebih tajam dari pisau dapur yang sudah karatan. Anak-anaknya sibuk, cucunya entah di mana, dan hari-hari yang dulu ramai kini hanya berisi suara jam dinding dan televisi yang menyala tanpa ditonton. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sang ibu sendiri yang pelan-pelan menyuruh dunia menjauh dengan kebiasaannya yang dianggap remeh tapi menyakitkan, suka menyalahkan, keras kepala, selalu mengulang masa lalu dan menolak teknologi. Kebiasaan yang katanya wajar karena usia, padahal diam-diam membuat hidup tambah sepi, tambah berat. Dan sialnya, banyak orang usia 65 ke atas gak sadar bahwa merekalah yang sedang mendorong orang lain pergi. Kalau kamu sekarang sudah melewati usia 65 atau punya orang tua yang sedang menuju ke sana, jangan diam. Ada 5 kebiasaan yang harus dihentikan sekarang juga, sebelum semuanya terlambat, dan kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang paling sering dianggap sepele, tapi justru paling mematikan secara emosional. Simak video ini sampai selesai, dan klik tombol suka dan klik subscribe di channel Sentuhan Hati Nurani ini untuk berlangganan mendapatkan video lainnya yang bermanfaat. Dan baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan. Kesalahan pertama yaitu menolak perubahan dan tetap keras kepala. Suasana Lebaran seharusnya jadi waktu paling hangat dalam setahun. Tapi di ruang tamu rumah Pak Marwan, suasana terasa canggung. Anak-anaknya duduk diam, cucunya sibuk menatap layar ponsel, dan tak ada tawa seperti dulu. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena Pak Marwan selalu merasa paling benar. Semua yang dia bicarakan selalu tentang dulu lebih baik, zaman sekarang rusak, dan anak-anak sekarang nggak ngerti apa-apa. Setiap nasihat selalu berubah jadi ceramah, setiap diskusi selalu berubah jadi bantahan. Anak-anaknya mulai menjadi malas bercerita. Istrinya pun lelah menengahi. Dan akhirnya Pak Marwan sendirian dalam kesepiannya tanpa sadar bahwa dia sendiri yang menolak jembatan untuk tetap dekat dengan keluarganya. Itulah sebuah kisah contoh dari orang tua yang selalu ingin merasa benar di dalam hidupnya tanpa melihat dan memandang secara fleksibel bagaimana keadaan saat ini. Orang yang keras kepala seringkali tidak sadar bahwa dia sedang membangun tembok atau dinding penghalang di sekeliling hatinya sendiri. Setelah usia 65 tahun, pengalaman hidup memang berharga. Tapi keadaan dunia terus berubah dan hanya orang bijak yang tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus berbicara. Menolak teknologi, menolak pandangan baru, dan menolak diajak diskusi, semua itu terlihat seperti kekuatan, padahal hanyalah bentuk dari ketakutan untuk ditinggal zaman secara tidak disadari. Anak-anak itu ingin didengar juga oleh orang tuanya. Seorang cucu yang masih kecil juga sama, mereka ingin dimengerti. Tapi kalau kita terlalu keras kepada mereka, maka kita secara tidak sadar sedang membuat orang lain menjauhi kita pelan-pelan. Berhentilah merasa paling benar hanya karena usia, karena yang tua belum tentu bijak dan yang muda belum tentu salah. Kadang yang dibutuhkan hanyalah telinga yang terbuka dan hati yang mau belajar ulang. Kesalahan kedua yaitu kita yang sudah tua hanya menunggu saja, tapi tidak lagi mencari arti hidup. Kita simak bersama-sama kisah ini. Setelah suaminya meninggal, Bu Lastri menjalani hari-hari dalam hidupnya seperti robot. Bangun, makan, menatap jendela, tidur. Bangun, makan, menatap jendela, dan tidur lagi. Semua yang dulu berwarna kini berubah jadi abu-abu. Dia tak lagi menanam bunga seperti dulu. Tak lagi ikut pengajian, apalagi menulis puisi. Dan yang lebih menyakitkan, dia sendiri tak tahu kenapa masih harus bangun esok hari. Inilah kenyataan paling menyakitkan setelah usia pensiun. Bukan tubuh yang melemah,
tapi semangat yang perlahan mati. Orang-orang usia 45 ke atas sering terjebak dalam mentalitas tunggu saja, tunggu anak datang, tunggu cucu pulang, tunggu ajal. Padahal makna hidup itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Pahami kata bijak ini, yang berhenti mencari, maka ia pelan-pelan akan dilupakan dunia. Kita ini butuh sesuatu yang bisa membuat mata berbinar. Entah itu merawat tanaman, belajar sebuah hal yang baru, menulis kenangan hidup, atau sekedar menjadi tempat curhat bagi tetangga. Tanpa adanya tujuan, hidup ini hanya akan jadi rutinitas kosong, dan kesepian akan tumbuh dalam diam. Ini bukan soal besar atau kecilnya arti hidup, tapi soal mau atau tidaknya kita mencari. Karena begitu seseorang berhenti bergerak, maka dunia pun berhenti menoleh ke arahnya. Mulailah saat ini belajar memahami keadaan zaman, tambah pengetahuan, dan ketika berbagi cerita dengan anak-anak kita, maka kita juga tahu banyak hal, sehingga kita bisa memberikan pandangan yang bijak kepada mereka. Terapkanlah pengalaman masa terdahulu secara fleksibel untuk mengatasi persoalan saat ini, sehingga akhirnya anak-anak kita akan tetap menghargai dan tetap melihat dan menganggap kita orang tuanya tetap sebagai panutan. Kesalahan yang ketiga yaitu tidak lagi merawat diri sendiri. Ada sebuah cerita menarik, ini sebuah kisah Pak Suro. Pagi itu di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Pak Suro duduk di kursi rotan yang sudah usang, mengenakan kaos oblong berlubang dan celana pendek yang tampak seperti belum diganti berhari-hari. Cucunya datang berkunjung, tapi hanya sebentar. Mereka buru-buru pamit, tak ada pelukan lama, tak ada obrolan hangat. Setelah itu Pak Suro duduk lagi, menatap dengan pandangan kosong. Yang tersisa hanya bau tubuh yang tak lagi terurus dan rasa malu yang dipendam dalam diam. Dulunya dia adalah pria gagah dan penuh wibawa, tapi setelah usianya menua, dia menyerah pada tubuhnya, pada semangatnya, bahkan pada harga dirinya sendiri. Pola pikirnya itu begini, kata dia. Buat apa? Udah tua begini. Begitu katanya tiap kali diajak mandi atau dipakaikan baju rapi oleh anaknya. Inilah yang sering luput disadari banyak orang setelah usia 65 tahun. Merasa tua bukanlah alasan untuk berhenti merawat diri. Mandi, berpakaian rapi, membersihkan rumah, atau sekedar menyisir rambut. Ini bukan sekedar soal penampilan, tapi soal rasa hormat pada diri sendiri. Dan secara tidak sadar, itulah cara kita memberitahu orang lain bahwa kita masih layak dihargai. Tubuh yang dirawat adalah bentuk cinta pada hidup yang masih layak dijalani. Banyak orang tua merasa diabaikan, padahal yang pertama kali mereka abaikan adalah dirinya sendiri. Jika kita terlihat seperti sudah menyerah, jangan heran kalau orang di sekitar mulai memperlakukan kita seperti beban, bukan manusia yang masih punya semangat. Seperti kata Marcus Aurelius, filsuf Stoik, perhatikan baik-baik dirimu. Sumber kekuatan ada di dalam sana jika kau mau menggali dan memeliharanya. Tua itu pasti, tapi terlihat layak dihormati, itu adalah pilihan hidup. Tak peduli berapa usia kita sekarang, selama napas masih ada, kita punya tanggung jawab untuk menjaga martabat diri sendiri. Karena seringkali dari tubuh yang dirawat akan tumbuh kembali semangat yang sempat padam. Kesalahan yang keempat adalah selalu mengulang-ulang cerita lama yang sudah tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini. Di setiap pertemuan keluarga, Mbah Karim selalu membuka pembicaraan dengan satu kisah yang sama. Dulu waktu Simbah muda, Simbah pernah. Awalnya anak-anak dan cucu-cucu mendengarkan dengan antusias. Tapi lama-kelamaan ekspresi mereka mulai berubah. Satu persatu mulai berpura-pura ke dapur, pura-pura sibuk dengan ponsel, pura-pura mendengar. Padahal hati mereka sudah jauh pergi. Inilah luka yang tak terlihat tapi sering terjadi, yaitu ketika seseorang merasa masih memikat dengan cerita masa lalunya. Padahal dunia di sekitarnya sudah berubah. Cerita tentang zaman dulu memang berharga, tapi jika diulang-ulang, ia menjadi tembok yang memisahkan kita dari masa kini. Sungguh menyedihkan melihat orang tua yang tadinya dihormati, mulai dihindari, bukan karena keburukannya, tapi karena tak lagi tahu kapan harus berhenti bicara.
Anak cucu datang bukan untuk jadi pendengar pasif. Mereka juga ingin cerita, mereka juga ingin dimengerti. Tapi sayangnya, mereka hanya dijadikan panggung untuk cerita yang sudah basi. Semakin sering kamu bicara soal masa lalu, semakin kamu kehilangan masa kini. Kalau kita terus berada di masa lalu, kita menutup pintu pada semua hal baru yang bisa membuat hari-hari tua kita lebih berwarna. Kita butuh masa lalu untuk belajar, bukan untuk tinggal. Lao Tzu pernah berkata, "Jika kamu terikat pada masa lalu, kamu akan kehilangan kekuatanmu untuk mengubah hari ini." Usia senja bukan berarti harus selalu menoleh ke belakang. Lebih baik jadikan kenangan itu cahaya yang menuntun kita ke percakapan yang lebih hidup tentang apa yang dirasakan hari ini, tentang apa yang mereka hadapi sekarang, karena pada akhirnya bukan cerita yang membuat kita dirindukan, tapi kemampuan kita untuk hadir dengan hati, bukan hanya dengan ingatan. Kesalahan yang kelima yaitu tidak mau belajar hal baru, termasuk teknologi yang berkembang saat ini. Di sebuah desa kecil, seorang nenek duduk sendirian di teras rumahnya. Cucunya baru saja datang dari kota, tapi hanya sebentar, karena sang nenek tidak bisa menggunakan ponsel, tidak bisa video call, tidak tahu caranya menekan tombol. Setiap kali cucunya pergi, ia hanya bisa menatap pintu yang tertutup, berharap suatu hari ada waktu untuk pulang lebih lama. Tapi hari itu tak kunjung datang. Banyak orang di usia 65 tahun ke atas yang dengan cepat berkata, "Ah, Simbah ini sudah tua, nak, nggak bisa belajar beginian." Padahal bukan tidak bisa, tapi itu alasan saja karena tidak mau mencobanya. Ingatlah, teknologi bukan musuh, ia bukan penghalang. Justru, ia adalah jembatan. Jembatan menuju anak cucu yang sibuk, menuju dunia yang terus bergerak. Menolak belajar teknologi berarti membangun tembok antara diri kita dan orang-orang yang masih kita sayangi, karena zaman sekarang pelukan bisa lewat layar, kabar bisa dikirim lewat suara, dan rindu bisa ditautkan lewat video call. Otak yang berhenti belajar akan mati lebih dulu, bahkan sebelum tubuhnya lelah. Tua bukan berarti berhenti, justru saat tua kita harus lebih keras menjaga otak tetap hidup dengan mempelajari hal baru, sekecil apapun itu. Belajar teknologi bukan soal tren, tapi soal bertahan, soal keberanian untuk tidak tertinggal, dan soal usaha untuk tetap terhubung. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Bukan usia yang membuat seseorang tua, tapi ketika ia berhenti menggunakan pikirannya." Maka selama masih bisa berpikir, kita punya alasan untuk terus belajar. Jangan biarkan rasa malas membuat kita ditinggalkan dunia. Jangan biarkan ketakutan merenggut kesempatan untuk tetap terhubung dengan keluarga. Mulailah dengan satu tombol, satu aplikasi, satu panggilan video. Karena ketika kita mau belajar, kita sedang berkata pada dunia, "Aku mungkin sudah tua, tapi aku belum selesai." Kita semua akan sampai di titik ini, yaitu rambut memutih, langkah melambat, dan dunia yang terasa makin jauh. Tapi menjadi tua bukanlah sebuah akhir, menjadi tua adalah panggung terakhir yang seharusnya ditapaki dengan kebijaksanaan, bukan penyesalan. Hidup di usia 65 ke atas bukan tentang menunggu waktu pulang, tapi tentang bagaimana membuat setiap hari masih layak untuk dijalani, bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi tentang tidak kehilangan jati diri, bukan tentang dikenang, tapi tentang masih mampu memberi kehangatan lewat kehadiran. Jika selama ini hidup terasa makin sunyi, maka coba tanyakan ini pada diri sendiri. Apakah aku masih membuka hati untuk belajar? Apakah aku masih memberi ruang untuk orang lain mendekat? Atau apakah aku justru tanpa sadar membuat dinding yang tinggi di antara diriku dan mereka yang kucintai? Kehidupan bukan tentang memiliki napas panjang, tapi tentang bagaimana kita menghembuskannya dengan makna. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal umur, tapi soal sikap, dan mati bukanlah hal yang menakutkan jika kita tahu bahwa kita telah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Berdamailah, berdamai dengan perubahan,
berdamai dengan kesendirian, berdamai dengan usia, dan terutama berdamai dengan diri sendiri. Tua bukanlah kutukan, tua adalah kehormatan yang hanya dimiliki mereka yang bertahan melewati badai kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika video ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan pada seseorang yang Anda sayangi, bagikanlah, agar tidak ada lagi yang menjalani masa tua dalam sepi. Jangan lupa like video ini dan berikan komentar Anda. Jangan lupa juga subscribe ke channel Sentuhan Hati Nurani untuk terus bersama kami dalam menyentuh hati dan menguatkan jiwa. Salam semangat, salam channel Sentuhan Hati Nurani.